Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'annakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberikan keanekaragaman percikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, serta diberikannya nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sela-sela kesibukan kita dalam bekerja, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita di dalam panggilannya yang mulia untuk kita bersegera menuju ke tempatnya yang mulia untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan, baik yang fardu maupun yang sunnah-sunnahnya, dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salamnya semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, paduka kita yang mulia, yang diagungkan oleh yang maha mulia, yakni Habibunal Azam Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, Al-Fakir selaku khatib ingin berwasiat, yang dimana wasiat ini dikhususkan untuk diri Al-Fakir selaku khatib dan umumnya untuk para hadirin. Marilah sama-sama kita tingkatkan kembali kualitas dan kuantitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, dalam artian selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada hamba-hambanya sebagai pedoman hidup kita di alam dunia ini, dan sebagai petunjuk mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu hadirin, kita jangan ragu akan kebenaran isi kandungan Al-Quran.
Karena Al-Quran yang akan kelak memberikan syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat. Sesuai apa yang dikatakan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda di dalam hadisnya, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan kepada kalian syafaatnya nanti pada hari kiamat. Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke alam dunia ini sebagai pedoman hidup kita. Jadi kita sebagai hamba Allah wajib berpedoman akan hidup di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, silahkan belajar, karena tidak ada kata terlambat dalam hal menuntut ilmu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah." Sebaik-baiknya orang ialah orang yang mau belajar membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Janganlah Al-Quran hanya kita jadikan hiasan di lemari-lemari yang kita miliki. Namun Al-Quran sama sekali tidak kita pernah baca. Bahkan Al-Quran hanya kita baca di bulan Ramadan saja. Di bulan-bulan lain kita jarang menyentuh Al-Quran. Kita biarkan Al-Quran berdebu di dalam lemari yang kita miliki. Bahkan Al-Quran hanya kita jadikan mahar dalam perkawinan kita. Namun Al-Quran sama sekali tidak pernah kita baca. Kelak Al-Quran tersebut akan melaknat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin, mumpung kita masih diberikan nikmat panjang umur oleh Allah, jangan kita sia-siakan. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, belajar. Karena kalau kita membaca Al-Quran walau dengan bacaan yang terbata-bata, maka setiap kalimat yang dibacakan oleh yang keluar dalam lisan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pahala dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga harus pandai membaca Al-Quran. Berapa banyak anak-anak di luar sana yang mereka kurang daripada membaca Al-Quran. Mereka lebih hafal nama-nama artis dibandingkan dengan hafalan-hafalan Al-Qurannya. Kita sebagai orang tua begitu bangga ketika anak-anak kita pandai matematika, pandai berbahasa Inggris, tapi ketika bacaan-bacaan Al-Qurannya kita tes, ternyata mereka masih kurang dalam bacaan-bacaan Al-Qurannya. Kalau kita tidak bisa mendidik anak-anak kita untuk belajar membaca Al-Quran, kita titipkan anak-anak kita ke pondok pesantren, kepada para kiai, kepada para ustadz. Agar apa? Agar mereka dididik dan bisa untuk membaca Al-Quran. Karena kelak doa dari anak-anak yang soleh dan solehahlah yang akan menolong kita ketika kita sudah berada di dalam kubur. Bahkan bacaan-bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh anak-anak kita kelak nanti akan menjadikan penerang bagi kita ketika kita sudah di alam kubur. Jangan kita sia-siakan hidup kita. Kita harus belajar membaca Al-Quran. Tanamkan rasa cinta terhadap Al-Quran di dalam diri keluarga kita, anak-anak kita. Jangan sampai mereka tidak bisa membaca Al-Quran, karena kelak kita sendiri yang rugi. Karena ketika kita mati nanti, tidak ada yang mendoakan kita, tidak ada yang membacakan Al-Quran ketika kita sudah berada di alam kubur. Didik anak-anak kita agar mereka mau mencintai dan membaca Al-Quran, memperdalam ilmu Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikianlah khutbah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan sehingga kita dapat memperdalam dan bacaan-bacaan Al-Qur'an kita dan menanamkan isi kandungan Al-Qur'an di dalam hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.